berorientasi pelayanan Bung Hatta, menunjukkan sikap yang benar-benar berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. Salah satu kisahnya adalah sepatu Belly yang sangat dia idamkan sejak lama. Meski telah menabung, uang yang ia kumpulkan selalu ia alihkan untuk kebutuhan masyarakat. Sepatu itu pun tidak pernah terbeli hingga akhir hayatnya. Ini menunjukkan bahwa Bung Hatta lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada keinginan pribadinya. Sebagai sosok yang menjunjung tinggi integritas, Bung Hatta dikenal sangat berhati-hati dalam hal kepemilikan harta pribadi. Ketika ada pihak yang ingin memberinya rumah setelah ia pensiun, ia menolak jika tidak melalui resmi jalur negara. Hingga akhir hayatnya, beliau tidak memiliki rumah pribadi. Beliau memastikan bahwa segala sesuatu yang ia terima haruslah sesuai dengan jalur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hal itu sejalan dengan core value XN, yaitu akuntabel. Kompeten. Bung Hatta adalah tokoh yang sangat kompeten di bidang ekonomi dan pemerintahan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Belanda dan meraih gelar Dr. Andes di bidang ekonomi. Kemampuan intelektualnya tidak diragukan lagi, terutama ketika beliau menyusun berbagai rancangan ekonomi nasional pasca kemerdekaan. Selain itu, beliau juga aktif menulis berbagai macam buku dan artikel nasional yang sangat menginspirasi generasi muda. Bung Hatta beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda dengan Presiden Soekarno, baik dalam bidang politik maupun sistem pemerintahan. Namun, hal tersebut tidak merusak hubungan pribadi di antara mereka. Bahkan, hubungan mereka masih terjalin dengan sangat baik hingga akhir hayat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bung Hatta menjunjung tinggi etika dan keharmonisan. Hal ini sejalan dengan nilai core value berakhlak pada nilai keharmonisan. Prinsip loyal. Bung Hatta menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap prinsip demokrasi dan juga konstitusi negara. Ia memilih mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden karena tidak setuju dengan sistem demokrasi terpimpin yang dijalankan saat itu. Tindakan ini menunjukkan bahwa loyalitasnya bukan kepada jabatan dan kekuasaan, melainkan kepada nilai-nilai dasar negara dan juga integritas pribadi. Dalam berbagai fase perjuangan, Bung Hatta selalu bisa menyesuaikan dirinya, dimulai dari menjadi aktivis di Belanda, menjadi proklamator kemerdekaan, wakil presiden, bahkan menjadi seorang guru di masa pensiunnya. Bung Hatta terus berperan aktif melalui ceramah dan tulisan-tulisannya. Hal ini menunjukkan bahwa Bung Hatta terus berkontribusi dan berperan aktif untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia, walaupun dengan peran yang berbeda-beda seiring zaman. Hal ini sejalan dengan value berakhlak pada nilai adaptif. Kemudian, nilai atau sikap kolaboratif. Dalam proses pendirian negara, Bung Hatta memainkan peran penting dalam menggalang kerjasama antar kelompok. Ia juga turut menyusun Piagam Jakarta dan membentuk kabinet dengan pendekatan inklusif yang melibatkan berbagai golongan dan agama. Sikap kolaboratif ini adalah kunci dalam menjaga persatuan di dalam sebuah keberagaman.